Pemirsa, kembali lagi di Kabar Siang dalam segmen Garis Batas. Di Indonesia, pemirsa, tradisi yang melekat saat Lebaran yaitu bagi-bagi THR. Tunjangan hari raya ini tidak bisa dilepaskan, bahkan termasuk budaya kerja di tanah air ini. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, THR dan tukar uang sudah menjadi keharusan. Oh iya, kalau bahas soal THR, seperti apa sebenarnya sejarahnya? Ini dia, kami hadirkan ulasannya untuk Anda. Ini adalah bagaimana caranya kita berbagi kebahagiaan. Tunjangan Hari Raya atau THR merupakan salah satu tradisi yang telah mengakar kuat di budaya masyarakat Indonesia, termasuk budaya kerja di tanah air. Tradisi THR ini bahkan berkembang dari kebiasaan menjadi kewajiban hukum yang diatur oleh pemerintah untuk menjamin hak dan kesejahteraan pekerja. Jadi, sejak kapan sih sejarah THR ini menjadi budaya di Indonesia? THR ini diawali dari sebuah kebijakan negara yang ingin memperhatikan pada saat itu, pada tahun 51 oleh seorang Perdana Menteri di negeri ini, yang ingin memastikan ketika pelaksanaan hari raya, maka para PNS itu kemudian bisa merayakan hari raya dengan lebih baik. Oleh karenanya dimulai dengan memberikan perskot. Perskot itu istilahnya pinjaman awal. Jadi dulu sejarahnya ini pinjaman, agar ketika di hari raya yang mungkin memang kebutuhannya lebih, maka para PNS pada saat itu punya tambahan uang yang di bulan berikutnya harus dikembalikan. Jadi semangatnya adalah memang membantu menyediakan tambahan dana agar bisa mempersiapkan hari raya dengan lebih baik, tapi sifatnya pinjaman yang harus dikembalikan bulan berikutnya. Ketika ini kebijakan menyasar pada PNS, tahun berikutnya di luar PNS protes, saya juga mau dong, gitu ya. Jadi pekerja selain PNS, buruh, lalu kemudian pekerja swasta juga mengharapkan ada kebijakan yang sama. Nah, baru kemudian pada tahun 54 ini kemudian menjadi kebijakan yang juga diadopsi, bukan hanya oleh PNS, tapi juga oleh pegawai swasta maupun misalnya para buruh. Nah, ini kemudian menjadi format sebagai hadiah lebaran yang kemudian diberikan kepada siapapun yang minimal sudah bekerja 3 bulan, itu baru pada tahun 60-an. Nah, barulah pada tahun 94 kata hadiah lebaran yang awalnya tadi perskot, kemudian disebut hadiah lebaran, berubah menjadi THR. Yang kemudian bentuknya bukan lagi sebagai pinjaman, tapi diformalkan sebagai sesuatu yang wajib diberikan oleh para pemilik perusahaan, dalam hal ini juga negara, kepada masyarakatnya di hari raya. Kita bicara semangat simbolik dan filosofisnya, ini adalah bagaimana caranya kita berbagi kebahagiaan. Gitu ya, kalau THR sendiri kan kebijakan negara, tapi saling memberi atau berbagi kebahagiaan yang dimudahkan bentuknya lewat uang. Oh ya, kalau bahas soal THR, tentunya tukar uang baru juga tidak bisa dipisahkan dari tradisi Lebaran dan THR. Sebagai upaya memastikan ketersediaan uang pecahan kecil bagi masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri 2025, Bank Indonesia siapkan uang tunai 180,9 triliun rupiah. Lebih mudah ya pendaftaran online, terus juga antriannya jadi nggak lama. Mereka juga interaktif gitu di sini. Pembayaran tadi kita pakai cash, tapi bisa juga pakai kris kalau misalkan nggak ada cashnya, jadi lebih mudah juga. Karena saya ngerasa
keasliannya dan keamanannya dijaga oleh pemerintah gitu. Kalau yang di pinggir jalan kan ada juga, tapi saya takut ya nanti berpulang ternyata nggak asli gitu, terus dijamret atau apa. Jadi di sini lebih percaya, lebih aman. Batas maksimal penukaran adalah 4,3 juta rupiah dengan pecahan 1.000 hingga 100.000 rupiah. Tersedia juga loh pecahan khusus 75.000 rupiah. Kita lagi di Istora Hall Basket ya, karena memang ini salah satu penukaran puncak kolaborasi antara Bank Indonesia dengan perbankan dan yang lain untuk melayani masyarakat. Jadi moga-moga memang tahun ini fully kepada aplikasi pintar dan itu alhamdulillah sih lebih tertata, lebih tertib, pembagiannya lebih merata dan moga-moga itu bisa kita lakukan dengan lebih baik lah. Untuk memperlancar transaksi, sebanyak 18 loket bank himbara dan swasta serta 2 loket dari BI siap melayani penukaran. Kita selain melakukan penukaran, kita juga gunakan transaksi non-tunai. Jadi tidak hanya cash to cash, tapi kita juga melayani transaksi non-tunai seperti kris, transfer, ataupun pakai mesin edisi. Sehingga memudahkan masyarakat lah untuk bisa transaksi di BRI. Tentunya tradisi THR dan tukar uang ini menciptakan keharmonisan sosial ekonomi yang lebih baik lagi di Indonesia. Happy-nya udah pegang uang baru yang saya tukarkan di loket BRI tadi untuk siap dibagi-bagikan kepada sanak saudara di kampung halaman. Bagaimana? Anda sudah siap bagi-bagi THR biar berkah di tahun ini? Dari Jakarta, Maria Segaf, Ahmad Budiman, TV One mengabarkan.